Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 829 Batu Kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pemikiran itu, dia menjadi tenang. Dia berkata kepada Yao Qingyu, "Qingyu, istirahatlah beberapa hari, dan temui aku ketika kamu sudah siap." Yao Qingyu teringat apa yang pernah dikatakan Pribulandara sebelumnya, bahwa dia akan membawanya ke tempat khusus untuk menemukan harta karun ampuh guna melawan roh jahat. Dia langsung mengangguk, "Ya, Guru, Anda juga harus menjaga kesehatan Anda." Setelah mengantar Pribulandara, Yao Qingyu menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada Yang Mulia Langit Pertempuran dan berkata, "Senior, saya sedikit penasaran. Apa misi rahasia yang dilakukan oleh tuan saya dan yang lainnya bersama-sama?" Dia tidak mengerti mengapa para pemimpin 8 sekte bintang surgawi perlu menjalankan misi bersama. Dewa Perang Yang Mulia melirik sekeliling, berpikir sejenak, lalu menghela napas. Karena misinya gagal, tidak ada gunanya menyembunyikannya. "Ketika kau pergi ke Laut Dosa, apakah kau menemukan roh berdosa di tingkat ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir yang memiliki bakat aneh?" Pupil mata Yao Qingyu sedikit bergetar, dan dia mengangguk, berkata, "Aku sudah menemukannya. Saya mendengar bahwa 200 tahun yang lalu, roh jahat tidak memiliki bakat." Yang Mulia Zhan Tian mengelus janggutnya dan berkata, "Benar sekali. Aku menduga roh jahat itu membawa harta karun besar yang dapat secara acak memberikan bakat kepada roh jahat di tingkat ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir." Yao Qingyu terkejut. Ini kurang lebih sesuai dengan dugaannya. Harus diakui bahwa ada alasan mengapa aliansi 4 bintang mengirimkan Dewa Perang Yang Mulia untuk memimpin seluruh pertempuran Laut Dosa. Analisisnya terhadap banyak hal cukup mendalam. Jadi saya mengirim orang untuk menghancurkan harta karun ini, tetapi sayangnya ada pengkhianat di antara kita, dan semua usaha kita sia-sia. Karena roh jahat kini berjaga-jaga, harta berharga itu pasti sudah dipindahkan, dan akan sangat sulit untuk menemukannya kembali. Yao Qing mengerutkan kening. Itulah mengapa orang bilang pengkhianat lebih dibenci daripada musuh. Mereka tidak becus dalam menyelesaikan sesuatu, tetapi ketika menyangkut menimbulkan masalah, mereka jauh lebih merusak daripada musuh. Setelah berpikir sejenak, Yao Qingyu berkata, "Senior, tidak perlu terlalu khawatir. Harta karun berharga itu pasti memiliki keterbatasan yang signifikan. Pertama, benda itu tentu tidak bisa dibawa begitu saja, karena jika Sang Maha Pencipta sendiri membawanya, siapa yang bisa berbuat apapun terhadapnya? Kedua, benda itu pasti sangat rapuh, jika tidak, roh jahat itu tidak akan takut dihancurkan oleh beberapa kultivator alam jiwa baru. Jika kita menemukannya, masih ada harapan untuk menghancurkannya." "Oh." Yang Mulia Zhan Tian mengelus janggutnya, matanya menunjukkan kekaguman. Analisis tersebut masuk akal. Mengingat analisis Yao Qingyu bahwa gerbang raksasa itu mungkin terhubung dengan dunia roh jahat, Sang Maha Guru Langit semakin mengaguminya. Wawasan dan kebijaksanaan pemuda ini berada di luar jangkauan orang biasa. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan sebuah batu yang berkilauan seperti kilat. Permukaan batu itu disegel dengan kekuatan alam jiwa yang baru lahir. "Dulu aku pernah bilang akan memberimu hadiah tambahan jika kau kembali dengan selamat dari misimu. Ambillah." Dia melemparkan batu itu ke Yao Qingyu. Yao Qingyu kemudian teringat bahwa itu karena dia telah membawa Yao Muking dan Santa Hujan Tua, 2 yang mulia dari kemerosotan surgawi dan kemanusiaan. Dewa Perang Yang Mulia memang mengatakan bahwa dia akan memberinya item tambahan selain hadiah misi. Apakah ini batu 1000 kesengsaraan? Yao Qingyu langsung mengenalinya. Secercah kegembiraan terpancar di matanya. Batu-batu kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya adalah batu-batu menakjubkan dari langit dan bumi yang telah menyerap esensi matahari dan bulan dan secara bertahap mengembangkan kesadaran. Mereka mendatangkan murka surga, yang melepaskan hujan petir yang deras kepada mereka. Jika mereka berhasil melewati masa kritis, mereka akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanan seni bela diri mereka. Jika mereka tidak dapat bertahan hidup, kecerdasan mereka akan dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Batu bencana tak berujung di hadapan kita pastilah batu aneh yang kesadarannya telah lenyap. Meskipun kecerdasannya telah dihapus, sejumlah besar petir kesengsaraan tersimpan di dalam batu kesengsaraan 1000 kali lipat. Oleh karena itu, batu 1000 kesengsaraan menjadi sumber daya jalur petir tertinggi bagi mereka yang mengembangkan kekuatan supranatural jalur petir. Dewa Perang Yang Mulia menyadari bahwa Yao Qingyu memiliki teknik dao petir, jadi dia menyiapkan batu 1000 kesengsaraan untuknya. "Terima kasih, Senior." Yao Qingyu mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus.
Sejak mereka bertemu, Yang Mulia Zhan Tian benar-benar telah merawatnya dengan sangat baik. Dewa Perang Yang Mulia tersenyum dan berkata, rasa syukur terbesarmu kepadaku adalah dengan membunuh musuh dengan baik. Dia selesai berbicara. Dengan lambaian tangannya, dia membungkam seluruh ruangan dan mengumumkan dengan suara lantang. Sekarang, semua orang dapat menggunakan prestasi pertempuran mereka untuk menebus hadiah yang mereka inginkan. Sebuah gulungan besar melayang ke udara dan perlahan terbentang. Daftar di atas berisi beragam sumber daya yang menakjubkan. Bahkan Yao Qingyu, setelah sekilas melihat, tak kuasa menahan keterkejutannya. Pil pengurang debu tingkat menengah yang langka dari konstelasi surgawi tercantum dalam daftar, dengan persyaratan prestasi pertempuran yang tercantum di bawah ini, hanya membutuhkan 100 poin. Ini setara dengan menyelesaikan tugas level 2, yang dapat ditukar dengan pil pengurang debu tingkat menengah. Itu sudah cukup untuk meningkatkan level alam jiwa baru seseorang. Tidak heran jika kultivasi Yan Jingtian dan Yu Qingying berkembang begitu pesat. Yao Qingyu melihat setiap barang satu persatu, dan banyak diantaranya bahkan membuatnya tergoda. Namun, karena musuh yang dihadapinya semakin berbahaya, dia membutuhkan kartu truf untuk menyelamatkan nyawanya. Sama seperti hukum kematian sebelumnya. Tiba-tiba, dia memperhatikan bahwa barang-barang di bagian bawah daftar membutuhkan prestasi pertempuran yang sangat tinggi. Salah satunya menarik perhatiannya. Itu jelas merupakan jimat terkutuk. Deskripsi yang menyertainya menyatakan bahwa setelah dilemparkan, mantra ini dapat membuat semua musuh di bawah level seorang santo tertidur lelap. Semakin rendah tingkat kultivasi seseorang, semakin lama masa tidurnya berlangsung. Jantung Yao Qingyu berdebar kencang, ini sungguh luar biasa. Hanya dengan melihat persyaratan prestasi pertempuran yang dibutuhkan, dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan sudut mulutnya. Itu sebenarnya membutuhkan 5.000 poin prestasi pertempuran penuh. Siapa yang bisa menggantikan ini? Anda perlu menyelesaikan 10 misi level 1 untuk mengumpulkan 5.000 poin prestasi pertempuran. Dan roh jahat bisa menyerang kapan saja. Jadi mungkin saja bahkan setelah perang besar berakhir, tidak seorang pun dapat mengumpulkan cukup pahala pertempuran. Namun kemudian Yao Qingyu berpikir bahwa itu adalah hal yang wajar. Jimat ini adalah harta karun langka yang mampu mengatasi 5 tanda kerusakan di alam surgawi, dan sangat langka di dunia. Biasanya, seharusnya bintang itu tidak muncul sama sekali di rasi bintang pada bola langit. Jika bukan untuk tujuan menginspirasi konstelasi Tianxing untuk melawan roh jahat, bagaimana mungkin mereka mendapatkan jimat kutukan ini? Yao Qingyu saat ini memiliki 2.500 poin prestasi pertempuran. Anda perlu menyelesaikan 5 misi level 1 lagi, atau membunuh 2,5 roh jahat Naschen Soul, atau melakukan 2,5 perbuatan besar untuk menyelamatkan para pemimpin 8 sekte bintang surgawi. Ini sangat sulit untuk ditangani. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk terlebih dahulu mengumpulkan pahala dari pertempuran ini. Temukan kesempatan untuk mengumpulkan 5.000 poin prestasi pertempuran dan dapatkan jimat terkutuk. Senior Yao. Teriakan ragu-ragu terdengar dari belakang. Yao Qingyu menoleh dan menatapnya, lalu terkekeh, Kakak Zhuang, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Wanita muda yang anggun dan elegan yang berdiri di hadapanku tak lain adalah Zhuang Ziyu, kakak perempuan dari Blood Moon. Di belakangnya ada Song Zili, Dong Hao, dan murid-murid Blood Moon lainnya. Yao Qingyu bahkan bertemu dengan Wei Yuan Dao, kakak senior yang hanya beberapa nama lagi untuk menjadi seorang jenius legendaris. Ketika Wei Yuan bertatapan dengan Yao Qingyu, dia mendengus dan memalingkan muka, berjalan menjauh. Yao Qingyu tersenyum lembut. Melihat para kakak kelas di hadapan saya lagi, saya merasa sedikit bingung. Dia lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali dia bertemu mereka. Zhuang Ziyu berkata dengan agak tertutup, Senior Yao, semua orang ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Tidak heran dia pendiam. Yao Qingyu kini adalah sosok yang mampu melawan kultivator Naschen Soul. Dia dapat digambarkan sebagai sosok yang sulit ditangkap dan jarang terlihat. Seandainya mereka bukan kakak dan adik, aku tidak akan berani mendekati mereka dan memulai percakapan. Yao Qingyu tersenyum lembut, tidak ada senior di sini, hanya adikmu Yao. Ayo, karena kita sudah bertemu, mari kita bahas seni bela diri bersama. Setelah mendengar itu, semua orang sangat gembira. Ini bukanlah diskusi tentang seni bela diri. Jelas sekali Yao Qingyu lah yang sedang berkhotbah kepada mereka. Seorang pengkhotbah yang mampu menyaingi kultivator Naschen Soul adalah kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh banyak kultivator Naschen Soul seumur hidup mereka. Bab 830 memaksa wanita baik untuk menjadi pria terhormat. Segera. Di atas sebuah meteorit,
para murid Blood Moon berkumpul, duduk di tanah dengan penuh harap. Di luar meteorit itu, para murid Cha Yue, Jin Yue, dan Bai Yue sedang mengamati. Mereka semua merasa iri. Katakan padaku, seberapa besar pengaruh lemak babi yang membutakanmu saat itu, sehingga kau menyerah merekrut Yao Qingyu hanya demi setengah botol cairan spiritual? Sama seperti guru Jin Yu kita, setengah botol cairan spiritual menghabiskan kekuatan tempur seorang kultivator alam jiwa baru lahir. Aduh, aduh. Cha Yue dan Jin Yue Miu hanya dibutakan oleh keserakahan, tetapi Tuan Bai Yue lah yang buta. Dia selalu mengincar Yao Qingyu, sehingga menyulitkan Bai Yue untuk mendapatkan sedikitpun keuntungan dari Yao Qingyu. Pada bulan Maret, orang-orang memandang Yao Qingyu yang berkhotbah dengan iri. Sebagai mantan kaisar, pemahamannya tentang alam jiwa yang baru lahir dapat dikatakan telah mencapai tingkat keahlian yang sempurna. Saran spesifik diberikan kepada setiap individu. Mereka semua tiba-tiba mengerti dan memperoleh banyak manfaat. Mata jernih Zhuang Ziyu dipenuhi kesadaran tiba-tiba saat dia berkata, seandainya aku bertemu dengan adik Yao lebih awal, niat pedangku pasti sudah mencapai kesempurnaan sejak lama. Mata Song Zili berbinar saat dia berkata, aku bertanya-tanya mengapa aku tidak bisa masuk ke dalam pola pikir yang tepat saat mengolah teknik mental. Ternyata ada kekurangan dalam teknik mental utama yang kita olah, masalah yang bahkan guru bulan darah kita pun tidak sadari. Dong Hao juga sangat bersemangat, aku selalu mengatakan kepada kakakku bahwa adik Yao adalah orang yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah mempercayaiku. Aku akan menyampaikan ajaran-ajarannya kepada adik Yao nanti. Setengah hari kemudian, diskusi tentang seni bela diri telah berakhir. Setelah semua orang bubar, Yao Qingyu menatap ketiga wanita yang menemaninya dan berkata, terima kasih atas kebersamaan kalian. Ekspresi pengertian muncul di mata Yan Jingru. Dia menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, bagi seseorang seperti saya yang baru saja memasuki alam jiwa yang baru lahir, setiap kata yang diucapkan suami saya bermanfaat bagi saya. Nangong Yun juga mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk dan berkata, memang, suami kami sangat hebat ketika dia bertindak tidak bertanggung jawab, dan sama hebatnya ketika dia bersikap serius. Begitu selesai berbicara, dia menyadari telah mengatakan hal yang salah dan menjulurkan lidahnya. Yan Jingru dan Xia Yuxian sepertinya teringat suatu pengalaman, dan wajah mereka tanpa sadar memerah saat mereka dengan canggung memalingkan muka. Pada saat itu, sebuah suara yang dipenuhi rasa iri yang tak terselubung terdengar. Kamu memiliki pemahaman yang cukup baik tentang seni bela diri. Saudara perempuan saya mendengarkan dengan penuh perhatian, memujinya tanpa henti. Ini adalah pertama kalinya saya melihat dia memuji seseorang seperti ini. Putra suci Qilin turun. Wanita tua di sampingnya diam-diam mencubit lengannya, memendam amarah dalam hati. Kalau kamu tidak bisa bicara dengan baik, diam saja. Tidak akan ada yang mengira kamu bisu. Saat berhadapan dengan Yao Qingyu, ia kembali ke sikapnya yang bermartabat, anggun, dan tenang, berbicara dengan lembut. Saudara laki-laki saya berbicara tanpa berpikir, dan saya minta maaf karena membuat Anda tertawa, Tuan Yao. Yao Qingyu sepenuhnya setuju, putra suci Qilin tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang dapat dipercaya. Semuanya perempuan, tidak lain kecuali perempuan. Berbeda dengan saudara perempuannya, yang sangat pendiam dan sopan. Santa hujan tua, saya hanya sedang mendiskusikan seni bela diri dengan kakak-kakak saya. Ini hanyalah beberapa pandangan pribadi yang canggung, yang tidak lebih dari pamer di depan Anda, seorang ahli alam jiwa yang baru lahir. Yao Qingyu tersenyum rendah hati. Wanita tua itu menyilangkan tangannya di depan perut bagian bawahnya, posturnya anggun dan nadanya lembut. Tuan muda Yao, tidak perlu bersikap rendah hati. Menurut saya, wawasan Anda tentang seni bela diri cukup mendalam. Setidaknya, Tuan muda Yao belajar di bawah bimbingan seorang bijak. Yao Qingyu diam-diam merasa terkejut. Sebagai putri seorang santa, pemahamannya sangat berbeda dari orang biasa. Segera terlihat jelas bahwa Yao Qingyu memiliki keterampilan yang mendalam dan luas. Dia tidak berani menggali lebih dalam masalah itu, tetapi malah menangkupkan tangannya dan bertanya, apakah perawan suci hujan kuno memiliki petunjuk untukku? Santa hujan tua itu ragu sejenak, lalu melirik ke sekeliling dengan malu-malu sebelum menundukkan kepala dan berkata, Tuan muda Yao, jaring ikan yang baru saja Anda gunakan, apakah Anda baru saja membelinya? Dengan baik. Jantung Yao Qingyu berdebar kencang. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Dalam perjalanan menuju jalan kuno menuju kenaikan, Yao Qingyu berhasil merebut korset Santa hujan tua dalam satu gerakan cepat. Baru saja,
Ketika dia merebut tulang naga milik pemimpin sekte naga hitam, dia tanpa sengaja menggunakannya di depan umum. Apakah Santa Hujan Tua datang untuk membalas dendam? Setetes keringat dingin menetes di dahinya. Ini adalah putri seorang Santa. Mereka menarik korsetnya. Singkatnya, itu adalah kesalahpahaman antara mereka berdua. Terus terang saja, masuk akal bahwa Yao Qingyu melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap putri seorang Santa adalah kejahatan yang dihukum dengan pemusnahan 9 generasi keluarga seseorang. Putra Suci Qilin, yang berdiri di samping, berhenti sejenak, lalu bertanya dengan curiga. Saudara Yao, bara mencurigakan apa yang kau curi dari adikku dengan jaring ikan? Barusan, ketika Yao Qingyu menggunakan jaring ikan foil di depan umum, adikku mengepalkan tinjunya dan tampak seperti ingin memakan seseorang hidup-hidup. Hal ini membuatnya agak bingung. Bukankah dia hanya menangkap ikan roh saudara perempuannya dan adik laki-lakinya? Mengapa kamu begitu marah? Menyadari bahwa ia telah tertangkap basah, Yao Qingyu tidak punya pilihan selain menelan pil pahit dan mengakuinya, dengan mengatakan, "Maafkan saya, Santa Hujan Tua, saya tidak bermaksud mencuri pakaian dalam Anda." Wajah cantik wanita tua itu langsung berubah, dan dia buru-buru berkata, "Jangan katakan itu." Sayangnya, pengingat itu datang terlambat. Keheningan mencekam menyelimuti sekitarnya. Yan Jingru, Xia Yuxian, dan Nangong Yun menatap Yao Qingyu dengan mata terbelalak. Tidak, Yao Qingyu berani menggoda putri seorang Santa. Dan mereka bahkan mencuri pakaian dalam orang lain? Para penonton saling memandang dengan tak percaya. Berita ini sungguh terlalu mengejutkan. Ketika putri seorang Santa datang ke gugusan bintang di langit, ikat pinggangnya terlepas. Akan menjadi suatu penghinaan terhadap keagungan sang bijak jika tidak memusnahkan seluruh klan Yao Qingyu. Setelah mendengar hal ini, putra suci Qilin awalnya sangat marah. Ini sungguh tidak sopan terhadap saudara perempuannya dan ayahnya yang saleh. Namun setelah berpikir lebih lanjut, dia sangat gembira. Saya hanya ingin tahu bagaimana cara menyatukan mereka berdua, dan inilah alasannya. Wajahnya mengeras, dan dia berteriak, "Yao Qingyu, berani-beraninya kau menodai adikku. Kau sudah selesai. Aku akan kembali untuk memberitahu ayahku sekarang juga. Tolong minta dia untuk membela adikku." Setelah mendengar ini, Yan Jingru dan kedua wanita lainnya panik. Jika kedatangan orang bijak itu sampai terjadi, Yao Qingyu akan benar-benar celaka. Santa Hujan Tua itu juga terkejut dan segera menghentikannya, sambil berkata, "Apakah benar-benar perlu membuat keributan seperti ini?" Putra Suci Qilin mendengus, "Tentu saja ada. Aku tidak peduli, Yao Qingyu harus membayar harga atas perbuatannya." Kepala Yao Qingyu lebih besar dari dua kepala dirinya. Namun, dia memang salah, jadi dia hanya bisa berkata dengan perasaan bersalah, "Baiklah, apa yang kalian inginkan, saudara-saudara? Saya bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri dan saya dapat menanggung konsekuensi dari perbuatan saya." Inilah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh putra suci Qilin. Sebelum wanita tua yang suci itu sempat berbicara, dia berkata, "Demi persaudaraan kita, aku tidak akan mempersulitmu. Tapi kau harus bertanggung jawab sebagai seorang pria dan menikahi adikku." Yao Qingyu mengangguk, "Baiklah, aku akan bertanggung jawab, aku akan menikah." "Tunggu. Apa yang tadi kau katakan?" Dia mengira dia salah dengar. Alih-alih meminta sesuatu, putra suci Qilin mendorong saudara perempuannya ke arahnya. Putra suci Qilin mencemooh, "Kalau tidak, lalu apa? Kau melorotkan pakaian dalam adikku, bagaimana dia bisa menikah? Jadi, kamu harus menikahinya." Itu terdengar terlalu masuk akal. Yao Qingyu membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana membantah pernyataan itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa putra suci Qilin bisa mengatakan sesuatu yang begitu masuk akal. Bab 831 Botol hitam kecil yang misterius. Patah. Sang Santa Hujan Tua tak tahan lagi. Ia menampar bagian belakang kepala putra suci Qilin dan meraung. "Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu pikir kamu bisa memanfaatkan keinginannya untuk mempertahankan citra seorang wanita terhormat? Dan mereka bahkan berinisiatif menikahkan dia dengan Yao Qingyu? Itu seperti menyalakan lentera di dalam toilet, itu bunuh diri." Putra suci Qilin kemudian tenang dan berkata dengan canggung, "Aku hanya memikirkan kebahagiaan seumur hidup adikku." Wanita tua itu menatapnya dengan garang, "Tutup mulutmu yang bau itu, atau aku akan memotong lidahmu." Seketika itu juga,
Dia berkacak pinggang dan menatap Yao Qingyu dengan tajam. Nak, kau benar-benar pandai berbohong. Menatap Santa Hujan Tua itu, yang penampilannya telah berubah total, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Yao Qingyu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengusap wajahnya dalam-dalam. Itu terlalu terburu-buru. Bagaimana mungkin seorang adik laki-laki yang tidak normal memiliki kakak perempuan yang lembut dan berbudi luhur? Dia berkata dengan tak berdaya, katakan saja apa yang kau inginkan, gadis suci hujan kuno. Wanita tua itu, dengan alisnya yang terangkat seperti daun willow, terkekeh dan berkata, kau masih merasa diperlakukan tidak adil? Jika itu orang lain, aku pasti sudah menghancurkannya sampai mati sekarang. Dia benar-benar marah. Wanita manapun akan marah jika pakaian dalamnya dicuri. Namun, Yao Qingyu lah yang mencuri pakaian dalamnya. Dia marah, tetapi dia tidak berpikir itu sesuatu yang tidak dapat diterima. Karena dia masih memiliki perasaan terhadap Yao Qingyu. Dia lebih marah karena Yao Qingyu telah berbohong padanya. Dia jelas-jelas mencuri pakaian dalam dan adik laki-lakinya, namun dia berbohong padanya, menyebabkan wanita itu mencari mereka kemana-mana. Menyadari bahwa gadis suci hujan tua tidak berniat untuk membalas dendam, Yao Qingyu menghela napas lega. Apa rencana dari Santa Hujan Tua? Wanita tua itu mendengus, carilah sesuatu untukku, dan kita akan impas. Sedang mencari sesuatu? Yao Qingyu terkejut. Lalu saya menyadari sebuah masalah, kedua anak orang bijak itu datang dari jarak ratusan juta mil. Pastinya bukan hanya untuk jalan-jalan? Pasti ada tugas yang sangat penting yang sedang dikerjakan. Dia berkata dengan hikmat, silakan berbicara, perawan suci. Gadis suci hujan kuno berkata, kami sedang mencari hewan peliharaan roh transformasi ilahi. Oh. Yao Qingyu ingat bahwa tetua hujan pernah menyebutkan bahwa bahkan pencuri kecil pun tidak bisa ditangkap, dan bahwa hewan peliharaan roh jiwa barunya telah menghilang tanpa jejak. Mungkinkah kedua saudara kandung ini datang ke rasi bintang surgawi untuk mencari semacam hewan peliharaan spiritual pada tahap jiwa yang baru lahir? Ia berpikir sejenak dan berkata, apakah perawan suci itu membutuhkan bantuanku dalam pencarian ini? Gadis suci hujan tua mengangguk, statusmu saat ini berada di puncaknya. Jika kau bersedia bertanya atas nama kami, aku yakin akan ada seseorang yang tahu dan bersedia memberitahumu. Saat ini, hampir semua kultivator alam jiwa baru lahir dari konstelasi surgawi telah berkumpul di sini. Mungkin sebagian dari mereka sudah melihatnya. Mengingat kebaikan Yao Qingyu kepada 8 sekte Tianxing, jika dia bertanya, orang-orang yang mengetahuinya kemungkinan besar akan memberitahunya untuk membalas budi. Yao Qingyu menghela napas lega. Permintaan sesederhana itu mudah disetujui. Aku penasaran seperti apa rupa hewan peliharaan Naschen Soul? Dengan sekali kibasan lengan bajunya, sang Santa Hujan Tua melepaskan pancaran cahaya kristal yang mengembun menjadi sebuah lukisan. Itu adalah makhluk aneh seukuran babi hutan, seluruhnya hitam, tetapi dengan anggota tubuh yang pendek. Ia memiliki hidung babi dan mata licik seperti serigala. Hal itu memberikan perasaan yang sangat kuat kepada orang-orang. Yao Qingyu tampak bingung. Mengapa dia tampak begitu familiar? Xia Yuxian juga menjadi curiga, dia merasa seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tiba-tiba, dia dan Yao Qingyu saling bertukar pandang, mata mereka berbinar karena terkejut. Bukankah ini monster iblis dari alam jiwa yang baru lahir yang mati di kolam di istana perunggu 7 mutlak milik Kaisar Kematian? Namun, karena telah terendam di kolam, mayat tersebut membengkak hingga sebesar kuda Nil dan tidak dapat dikenali lagi. Ini sangat berbeda dari apa yang saya lihat sekarang. Kalian pernah bertemu sebelumnya? Sang Santa Hujan Tua memperhatikan ekspresi aneh di wajah mereka dan menunjukkan ekspresi terkejut. Yao Qingyu tidak menyembunyikan apapun dan berkata, aku memang pernah melihatnya, tetapi makhluk itu sudah mati sejak lama ketika aku menemukannya. Apa? Ekspresi wanita tua itu sedikit muram. Ini masih dalam tahap jiwa yang baru lahir? Siapa di antara semua makhluk di rasi bintang surgawi yang mungkin bisa membunuhnya? Mata Yao Qingyu berkedip, dan dia bertanya dengan suara berat, apakah perawan suci pernah mendengar tentang Kaisar Kematian? Ekspresi wanita tua penjaga hujan itu berubah muram, dan dia berkata, dia adalah makhluk legendaris, konon tak seorang pun pernah melihat wajah aslinya. Karena semua orang yang mereka lihat sudah mati. Keberadaannya atau tidak, masih menjadi misteri. Namun, Yao Qingyu berkata, dia memang ada. Selain itu, salah satu dari 7 istananya terletak di gugusan bintang kita. Hewan roh dari alam jiwa yang baru lahir yang kau cari berada di halaman belakang istananya. Ah!
Wanita tua itu menutupi bibir merahnya, matanya yang indah melebar, dan dia tak kuasa menahan napas. Apakah Kaisar Kematian memiliki istana di rasi bintangmu? Bagaimana mungkin? Konstelasi surgawi hanyalah konstelasi kecil yang terpencil dan sunyi. Bahkan Kaisar biasa pun tidak akan datang ke sini. Mengapa Kaisar Kematian membangun istana di sini? Dia tampak tidak percaya. Yao Qingyu berkata, memang mengejutkan, tetapi hal itu benar-benar ada. Hewan peliharaan roh yang kalian cari, saudara-saudara, mendambakan hukum kematian Kaisar Maut, dan jatuh ke dalam kolam hukum kematian, lalu mati di tempat. Kami mengambil tubuhnya dan menguraikannya. Setelah berpikir sejenak, Yao Qingyu mengeluarkan segumpal benda berwarna kuning kecoklatan. Itu adalah harta karun binatang buas yang berisi esensi binatang buas tersebut, dan tertulis, hanya ini yang tersisa. Santa Hujan Tua mengambilnya dan berseru, benar sekali, ini dia hewan peliharaan roh yang selama ini kita cari. Seketika itu, pandangannya beralih, apakah Anda menemukan sesuatu saat membedah tubuhnya? Yao Qingyu berpikir sejenak, lalu mengeluarkan botol kecil berwarna hitam itu. Benda ini mampu menampung hukum kematian, jadi wajar jika benda ini luar biasa. Kemungkinan besar, yang dicari oleh Santa Hujan Tua bukanlah hewan peliharaan roh itu sendiri, melainkan botol hitam kecil yang dibawa pergi oleh hewan peliharaan roh tersebut. Ah! Botol jurang tanpa akar, teriak Santa Hujan Tua dengan terkejut. Putra Suci Qilin sangat gembira, binatang buas itu benar-benar mencuri botol itu. Dia meraih tangan Yao Qingyu dan berkata dengan penuh semangat, saudaraku, kau benar-benar seorang dermawan besar bagi kami saudara-saudara. Botol jurang tanpa akar ini adalah harta paling berharga dari istana abadi gurun awan kami. Karena aku dan saudara-saudaraku lalai merawatnya dengan baik, botol jurang tanpa akar itu hilang. Itulah sebabnya ayah kami membuangnya untuk mencarinya. Aku tak pernah menyangka dia akan jatuh ke tanganmu, saudaraku. Yao Qingyu terkejut. Botol hitam kecil ini punya latar belakang yang begitu besar? Dari luar, tidak ada yang istimewa tentangnya. Mungkinkah ada cap suci di atasnya, sehingga menipu indera-inderanya? Namun, terlepas dari keadaan apapun, karena pemiliknya datang mencarinya, Yao Qingyu tentu saja harus mengembalikannya. Botol hitam ini tidak berguna baginya, dan mengembalikannya akan memberinya keuntungan besar, jadi mengapa tidak? Dia tertawa dan melemparkan botol itu ke arah Santa Hujan Tua. Untungnya, aku tidak membuang botol itu setelah menghabiskan hukum kematian di dalamnya. Jika tidak, semuanya akan hilang sepenuhnya. Alasan menyimpannya adalah karena Yao Qingyu memiliki gagasan untuk mendapatkan salinan lain dari hukum kematian. Wanita tua itu langsung menerimanya, matanya dipenuhi rasa terima kasih, dan berkata, terima kasih, Tuan Muda Yao. Ayahku dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Putra Suci Qilin juga penuh rasa syukur, dan berkata, ya, saudaraku. Aku sangat berterima kasih padamu. Bagaimana kalau begini, kau menikahi adikku sekarang juga, di sini dan saat ini. Urat-urat di dahi Yao Qingyu berdenyut, dan dia berkata dengan wajah muram, jadi kau membalas kebaikan dengan permusuhan?